Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai implementasi teori graf pada penentuan lintasan terpendek Kampus Unjaya ke Tugu Yogyakarta menggunakan teori Dijkstra. Presentasi oleh Ahmad Samsul Arifin, Uni Lutfiatur Rohmah, Alsyah Putra, Alfa Haidar. Pokok bahasan terdapat latar belakang, rumusan masalah, landasi, pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi sekarang, transportasi menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mobilitas yang efisien dan efektif menjadi kebutuhan mendasar, terutama di daerah perkotaan yang padat seperti Yogyakarta. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh menentukan lintasan terpendek antara dua lokasi yang berbeda. Penerapan teori graf merupakan salah satu pendekatan matematis yang sangat relevan dan menyelesaikan masalah tersebut. Teori graf adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara objek yang disebut pole atau node melalui sisi atau edge. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam menentukan lintasan terpendek. Video presentasi ini akan membahas penerapan teori graf dalam penentuan lintasan terpendek antara Kampus 1, Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan Tugu Yogyakarta. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu Kampus 1 Unjaya ke Tugu. Dua, bagaimana menggunakan graf algoritma di Dijkstra dalam menyelesaikan masalah penentuan lintasan terpendek tersebut. Tujuan yang pertama menentukan lintasan terpendek dari lintas 1 Kampus 1 Unjaya ke Tugu. Dua, mengimplementasikan algoritma di Dijkstra untuk menyelesaikan masalah penentuan lintasan terpendek tersebut. Tiga, meningkat efisiensi dalam perjalanan dari lintas 1 Kampus 1 Unjaya ke Tugu dengan menemukan lintasan terpendek. Landasan teori. Pertama, teori graf. Teori graf yaitu salah satu bagian ilmu matematika yang banyak digunakan untuk mempermudah suatu penyelesaian masalah dengan mempresentasikan persoalan ke dalam bentuk graf. Persoalan dijelaskan secara lebih sederhana. Teori graf merupakan salah satu cabang dalam matematika diskrit yang menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan permasalahan yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari oleh Wibosono pada 2008. Jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada subgraf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pertama, graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Pada graf sederhana ini, sisi adalah pasangan tidak berurut. Jadi untuk menulis sisi, U, V, sama aja dengan V, U. Graf tidak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Graf sederhana dibagi menjadi dua jenis, yaitu graf ganda multigraf adalah graf yang mengandung sisi ganda. Dan B, graf semu, pseudograf, graf yang mengandung sisi gelang atau keduanya. Berdasarkan orientasi pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Pertama, graf dia tak berarah. Undirect graph adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, disebut graf tak berarah. Kedua, berarah. Direct graph adalah graf memiliki setiap sisi berarah titik awal dari suatu sisi disebut awal, inisial vertex, sedangkan titik akhir dari suatu sisi disebut simpul akhir, terminal vertex. Loop pada graf adalah sisi simpul awal, dan simpul akhirnya sama. Kedua, ada graf berbobot.
graf berbobot yaitu graf yang setiap sisi pada graf diberi sebuah harga atau bobot oleh Munir pada 2005. Harga atau bobot ada bermacam-macam makna. Contoh untuk mempresentasikan jarak antara simpul atau bisa juga waktu tempuh antar simpul. Tiap sisi mempunyai bobot yang berbeda-beda, tergantung pada masalah yang dimodelkan. Permodelan pada graf berbobot juga bermacam-macam. Berbobot dapat menyatakan jarak antara kota, ongkos produksi, dan lain-lainnya. Ketiga, terdapat lintasan terpendek. Lintasan terpendek adalah lintasan yang memiliki total bobot minimum untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Pendek diartikan sebagai lintasan yang mempunyai biaya terkecil suatu rute dari node awal ke node tujuan dan oleh Siswanto pada 2013. Lintasan terpendek dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf yang digunakan adalah graf yang berbobot. Terdapat beberapa jenis lintasan terpendek, yaitu pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul, dua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Keempat, terdapat algoritma Dijkstra. Salah satu metode pencarian terdekat adalah dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang menerapkan graf berarah dan berbobot, di mana jarak antara titik adalah bobot dari tiap panah tersebut oleh Lubis pada 2009. Algoritma ini akan mencari dengan kos yang paling minimum antara titik satu dengan titik yang lainnya. Selain itu, algoritma Dijkstra juga bisa digunakan untuk menghitung total biaya atau kos dari lintasan terpendek yang sudah terbentuk oleh Fahri pada 2008. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan. Di sini dapat gambar yang diambil dari Google Maps, yaitu jalur-jalur di sekitar eh, Fakultas Teknik Teknologi Unjaya sampai ke Tugu, Yogyakarta. Persoalan jalur terpendek yaitu menemukan jalur terpendek antara dua atau beberapa simpul yang berhubungan. Persoalan mencari jalur terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian graf berbobot atau weight graph, yaitu graf yang setiap sisinya mempunyai suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga terdapat tabel yang menentukan yang terdapat jarak antara tempat atau titik-titik yang ditampilkan. Hal yang tersebutkan sebelumnya, permasalahan jalur tersebut dapat diterjemahkan sebagai permasalahan graf. Dalam hal ini, sebuah tempat digambarkan sebagai sebuah titik graf, sedang jalur yang menghubung tempat digambarkan sebagai sisi graf. Sebagaimana secara lebih khusus, persoalan jalur tersebut berkaitan dengan graf terboboti, di mana sisi memiliki bobot yang sesuai dengan jarak koordinat antara tempat terhubung. Data diperoleh dari penelusuran jalur Kampus 1 Unjaya ke Tugu Yogyakarta Google Maps. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1 dengan titik koordinat dan jarak antara tempat ditampilkan pada tabel 1 samping tersebut. Oke, pembahasan selanjutnya tentang
program Python-nya yang akan disampaikan oleh Mas Aldo. Selanjutnya pembahasan terkait program. Berikut ini merupakan program dari Python untuk menentukan jarak terpendek dari kampus 1 Unjaya menuju Tugu Jogja. Program ini digunakan untuk mencari rute tercepat dan terlama antara dua titik dalam sebuah graf. Graf tersebut direpresentasikan menggunakan struktur data dictionary yang berisi informasi tentang koneksi antar titik. Saat program dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan posisi awal dan posisi akhir, kemudian mencari semua rute antara kedua posisi tersebut. Hasilnya akan ditampilkan dalam format yang terstruktur, termasuk jumlah rute, rute tercepat, rute terlama, dan daftar rute yang bisa dilewati. Program ini berguna untuk mengoptimalkan perencanaan perjalanan atau navigasi antar titik dalam suatu graf, seperti mencari rute terpendek atau tercepat antara dua lokasi. Berdasarkan gambar 1 yang dijelaskan oleh Ahmad Syamsul tadi, terdapat dua jalur yang dapat digunakan untuk perjalanan menggunakan mobil dari kampus Unjaya 1 ke Tugu Jogja. Jalur pertama atau jalur yang berwarna merah yaitu kampus 1 Jaya, Demak Ijo, Perempatan Pingit, lalu ke Tugu Jogja. Memiliki jarak sejauh 6,4 km menurut Google Map dengan waktu tempuh yakni 16 menit. Jalur kedua atau jalur yang berwarna hitam yaitu kampus 1 Unjaya, lalu Paremburi, Biro Brajan, Jalan HOS, Taman Putar, Perapatan Pingit, lalu ke Tugu Jogja, yang memiliki jarak sejauh 7,2 km menurut Google Maps dengan waktu tempuh yakni 18 menit. Ketika program sudah dijalankan, user akan diminta untuk memasukkan posisi awal. Sesuai dengan presentasi ini, dari kampus 1 Unjaya menuju ke Tugu Jogja. Bisa dilihat di sini terdapat jumlah rute, daftar rute yang bisa dilewati. Rute tercepatnya yaitu kampus 1 menuju Demak Ijo, menuju Parapatan Pingit, lalu Tugu Jogja, atau sama dengan jalur yang berwarna merah. Rute terlama yaitu kampus 1, lalu Paremburi, lalu Wiro Brajan, lalu Jalan HOS, lalu Taman Putar, lalu Parapatan Pingit, lalu Tugu Jogja, atau jalur yang berwarna hitam. Daftar rute yang bisa dilewati ini tergantung dengan akses yang bisa dilewatin. Namun di sini hanya akses yang tercepat dan terlama dalam Google Maps. Jadi kesimpulannya, algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jarak terpendek antara dua graf berbobot. Dan menggunakan algoritma Dijkstra, kita dapat menemukan jalur terpendek dari Unjaya Kampus 1 ke Tugu Jogja dengan mempertimbangkan jarak terpendek antar setiap simpul. Terdapat dua jalur yang dapat untuk perjalanan dari Kampus 1 Unjaya ke Tugu Jogja. Dengan jalur hitam yaitu Kampus 1, Demak Ijo, Perapatan Pingit, Tugu Jogja memiliki jarak dan waktu tempuh yang lebih pendek dibandingkan jalur merah. Namun, informasi lainnya seperti kondisi lalu lintas, preferensi pribadi, atau faktor lainnya juga perlu dipertimbangkan dalam memilih jalur yang optimal. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja.